Halo, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saat ini bergabung bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao. Dan selamat pagi saya ucapkan dari ruang rekam saya, karena saya merekamnya pada pagi hari, matahari belum lama terbit di sini ya, dan menyinari masuk lewat jendela rumah saya. Puji syukur untuk pagi yang telah Dia berikan, untuk hari yang cerah. Kalau Anda mendengarkan saya dalam rekaman mungkin di siang hari atau mungkin di malam hari atau kapanpun itu, maka ya selamat siang dan selamat malam juga kepada Anda. Oke, dan kita akan masuk hari ini ke dalam sesi yang ketujuh dari Mutiara Kebenaran Kitab Hakim-Hakim. Kalau Anda baru saja bergabung dengan kita, maka Mutiara Kebenaran namanya saja Mutiara Kebenaran, saudara. Itu berarti dalam acara ini kita menggali, kita mencari. Ya, mutiara itu sesuatu yang tersembunyi di dalam lautan, dan itu kita cari karena itu sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang berharga, dan kita ibaratkan bahwa kebenaran itu sesuatu yang begitu indah dan begitu berharga, sehingga diibaratkan seperti mutiara. Dan di manakah kita mendapatkan mutiara ini? Tidak lain tidak bukan dalam firman Tuhan. Program Mutiara Kebenaran berfokus untuk mengeksegesis dan menjelaskan perjanjian lama, karena ini adalah dasar, dan juga karena perjanjian baru ada dibahas dalam program Through the Bible. Oke, kalau Anda punya Alkitab bersama dengan Anda, mari kita buka bersama di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ketujuh. Dan Hakim-Hakim pasal yang ketujuh adalah masih cerita tentang Gideon. Jadi Gideon adalah boleh dibilang siklus keempat, kita bilang ya. Kitab Hakim-Hakim itu dibagi menjadi beberapa siklus, ada sekitar 7 siklus, di mana siklus ini adalah menggambarkan kelemahan dan kebobrokan manusia, tapi juga menggambarkan kesetiaan dan kesabaran Tuhan dan kasih Tuhan sebenarnya. Karena siklus demi siklus dimulai dari Otniel, ya, kemudian yang kedua adalah Ehud, ya, Ehud dan Samgar, atau Samgar bisa juga masuk ke siklus selanjutnya, yaitu Barak dan Deborah. Ya. Dan kemudian masuk ke siklus yang keempat adalah Gideon. Dan di tiap-tiap siklus ini orang Israel meninggalkan Tuhan, mereka berdosa, mereka menyembah allah-allah lain, ilah-ilah lain, dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dan ketika mereka dihukum, jadi hukuman itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan juga. Kalau tidak ada hukuman, orang Israel tidak akan berbalik. Jadi hukuman adalah bentuk kasih sayang Tuhan, dan mengizinkan mereka ditindas, dan mereka berseru pada Tuhan, lalu Tuhan membangkitkan. Tuhan menyelamatkan mereka melalui orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, kita sampai kepada Gideon, dan pemanggilan Gideon sudah kita lihat di pasal 6, bagaimana Tuhan memanggil dia. Sekarang kelanjutannya bagaimana di pasal yang ke-7. Kita akan berdoa sebelum kita membaca lebih lanjut. Mari kita bersatu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar pada kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang kami nikmati. Terima kasih untuk kesempatan untuk belajar firman-Mu. Dan juga terima kasih, hamba ucapkan terima kasih karena hamba bisa menjelaskan firman-Mu kepada banyak orang. Kiranya Engkau yang menolong supaya setiap orang yang akan mendengarkan penguraian firman Tuhan ini bisa mendapat berkat dari firman-Mu dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan mengenal apa yang Engkau inginkan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke, pasalnya yang ketujuh, kita lihat ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku hendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ya,
melanjutkan kisah tentang Gideon. Kita tahu dia dipanggil di pasal 6, dan sebagaimana di awal pasal 7 di sini, Gideon disebut juga Yerubbaal. Nama ini juga sudah diperkenalkan di pasal sebelumnya, karena dia sebelum bisa memimpin bangsa Israel, dia harus menunjukkan dirinya sendiri adalah orang yang berkomitmen kepada Tuhan. Dan ini kita lihat di berbagai contoh-contoh yang lain ya, seperti saya pernah bahas juga Otniel ya. Otniel sebelum dipakai Tuhan untuk mengalahkan musuh, dia menyelesaikan masalah dia sendiri dulu. Dia melakukan pertempuran pribadi dulu. Dia berhasil mengalahkan kota Debir ya, atau Kiryat Sefer di situ. Dan dari situ ya, dia menunjukkan dirinya setia dalam hal kecil, Tuhan memakai dia untuk hal besar. Nah, ini adalah suatu prinsip rohani yang berulang-ulang. Mari kita setia dalam hal kecil. Dan Gideon akhirnya disebut Yerubbaal karena Tuhan suruh dia memotong patung Baal di rumah bapaknya. Dan kalau untuk hal itu saja dia tidak mau setia, tidak berani, bagaimana dia akan menghadapi orang Midian? Dan walaupun Gideon awalnya takut sudah kesal Tuhan, tapi dia melakukannya. Nah, sesudah melakukan itu Gideon maju, ada orang-orang yang datang bersama dengan dia. Dan kalau kita baca di pasal 6 ayat 35, orang-orang ini kebanyakan adalah dari suku Manasye. Karena apa? Ya, karena Yerubbaal sendiri atau Gideon sendiri dari suku Manasye. Tetapi ada juga orang-orang dari beberapa suku lain, yaitu Asher, Zebulon, dan Naftali. Itu ada di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-35. Nah, datanglah mereka berkumpul, dan apa yang dikatakan? Mereka datang, mendekat, mereka berkemah di mata air Harod di situ, mata air Harod ya. Dan ternyata Tuhan mengumumkan sesuatu. Tuhan mengumumkan sesuatu. Dia berkata, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki. Mungkin Gideon akan merasa sangat bingung ya, ketika Gideon membawa pasukannya mendekat kepada orang Midian, dan orang Midian digambarkan begitu banyak seperti belalang katanya ya. Mungkin Gideon waktu itu pertamanya dia pikir, wow, sepertinya orang saya kurang ini. Mungkin dia pikir saya harus kirim lagi, minta bala bantuan dari suku-suku lain. Ya, masih banyak suku lain yang belum dipanggil. Ada 12 suku total kan. Mungkin Gideon berpikir, apa kita harus tunda dulu nih? Apakah kita harus cari reinforcement, cari bala bantuan dan lain sebagainya. Tapi berbanding terbalik dengan itu, Tuhan malah berkata, terlalu banyak umat yang ada bersama dengan engkau. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini memperlihatkan kepada kita betapa prioritas manusia seringkali berbeda total dengan prioritas Tuhan. Manusia sangat terkesan dengan jumlah yang banyak. Terkesan dengan, kalau misalnya kita punya koalisi yang besar. Manusia sangat mudah terkesan dengan hal-hal seperti itu. Dan ini masuk juga kepada bahkan dalam hal rohani atau dalam hal pelayanan, saudara yang kasih Tuhan. Seringkali kita berpikir the more the better. Ya, semakin banyak orang semakin bagus. Ya, gereja semakin banyak orang semakin bagus. Gerakan kita semakin banyak orang semakin bagus. Dan tentu dalam pengertian tertentu itu benar, saudara kasih Tuhan. Kita ingin menjangkau sebanyak mungkin orang. Kita ingin banyak orang bersama dengan kita. Tapi seringkali Tuhan punya prioritas yang berbeda. Tuhan tidak memprioritaskan banyaknya orang, tapi Tuhan memprioritaskan orang yang benar. Ya, bukan banyaknya orang, tapi orang yang benar, orang-orang yang benar. Saya teringat akan satu peristiwa yang sangat-sangat menggarisbawahi hal ini dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita buka di Yohanes pasal 6, dan di Yohanes pasal 6 ada suatu mukjizat yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Salah satu mukjizat Tuhan yang paling luar biasa. Dan efeknya luar biasa sekali karena memang manusia sangat suka dapat makanan gratis. Sehingga kalau kita baca seterusnya, mereka mencari Tuhan. Mereka bahkan ingin, di Yohanes 6 ayat 15 dikatakan, mereka hendak datang, hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, saudara kasih Tuhan. Wow. Dan kalau kita lihat di sini, begitu banyak orang datang kepada dia, tapi apakah Tuhan Yesus senang? Gitu ya. Tapi tidak, Tuhan tidak ingin mereka datang kepadanya hanya karena mereka ingin makan roti. Makanya di ayat yang ke-26,
Tuhan Yesus menegur mereka. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi mereka bukannya memahami siapa Yesus, karena mestinya mukjizat itu menunjukkan siapa Yesus. Dan mereka datang karena mereka menjadi sadar, oh ternyata dia adalah Mesias. Tidak, mereka datang karena mereka dapat makanan gratis. Dan mereka ingin dapat makanan gratis yang selanjutnya, gitu, saudara kasih Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Nah, kalau kita baca terus, itu tidak punya waktu untuk baca semuanya, tapi dari ayat 60 dan seterusnya, Tuhan Yesus mengajarkan pengajaran yang keras, gitu. Pengajaran yang keras. Dan ayat 66, perhatikan di situ, ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tidak lagi mengikut dia. Dan Tuhan Yesus sengaja melakukan itu untuk menyaring mereka, untuk mendapatkan orang yang benar-benar tulus. Jadi perhatikan betapa prioritas Tuhan sangat berbeda seringkali dengan manusia. Kita sering ingin, oh bagus kalau jumlah kita banyak. Dan itu memang bagus. Tetapi kalau seringkali untuk mendapatkan jumlah yang banyak itu, kita berkompromi, saudara Tuhan. Kita melemahkan doktrin kita. Kita melemahkan khotbah-khotbah kita. Kita tidak mau menyinggung dosa. Kita tidak mau memberitakan seluruh kebenaran. Karena takut nanti ada sekelompok orang yang berbeda pandangannya, sehingga kalau kita nyatakan kebenaran dengan keras, nanti mereka akan pergi dan sebagainya. Oh, tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, jangan sampai pelayanan yang alkitabiah kita kompromikan seperti itu. Jangan sampai. Oleh karena itu, dalam mutiara kebenaran ini, saya akan selalu menyatakan kebenaran apa adanya. Ya, karena saya yakin dan percaya itu yang Tuhan inginkan. Bukan maksud saya untuk menyinggung siapa-siapa. Kalau saya bicara mengenai doktrin-doktrin tertentu, saya bicara mengenai gereja tertentu, saya bicara mengenai tokoh-tokoh tertentu, bukan maksud saya untuk sengaja menyinggung seseorang atau lain sebagainya. Bukan, saudara Tuhan. Tetapi saya ingin memberitakan kebenaran. Dan kalau kebenaran itu menyinggung, kalau kebenaran itu membuat hati kita terluka, ya memang itu adalah desain dari kebenaran untuk membuat kita berbalik sebenarnya kepada yang benar. Oke, jadi kita melihat Tuhan bilang, terlalu banyak orang kamu. Yang nomor satu, karena Tuhan merindukan kemurnian. Nomor dua adalah supaya katanya manusia jangan bermegah di hadapan Tuhan kalau dia menang. Nah, ya, kalau misalnya dengan orang yang banyak, Gideon menang, mereka akan berpikir, wow, ya betapa hebatnya kita. Dan saudara kasih Tuhan sengaja untuk memakai barang-barang atau orang-orang atau hal-hal yang menurut dunia lemah. Dalam 1 Korintus itu dijelaskan ya bahwa Tuhan memakai hal-hal lemah untuk meniadakan hal-hal yang kuat, untuk membuktikan bahwa yang bodoh dari Allah itu jauh lebih hebat daripada yang berhikmat di dunia ini, supaya kemuliaan ada pada Tuhan. Dan ya, itu adalah satu prinsip yang sangat baik sekali. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menyeleksi orang-orang ini. Ayat yang ketiga, maka sekarang, kembali ke Hakim-Hakim 7 ayat 3 ya. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Oke, dan seleksi yang pertama, saudara Tuhan, kita melihat di sini, kita dapatkan bahwa ternyata orang Israel ada 32.000 orang, 32.000 total. Mungkin kita pikir ini jumlah yang banyak, tetapi saudara Tuhan, kalau dibandingkan dengan jumlah orang Midian itu belum ada apa-apanya. Dan berapa jumlah orang Midian? Kita dapat sedikit gambaran di nanti pasal 8 ayat yang ke-10. Di pasal 8 ayat 10 katanya ada 120.000 orang Midian yang sudah tewas dan tinggal 15.000 orang. Jadi total jumlah pasukan mereka minimal 135.000 orang. Anda bisa bayangkan 135.000 orang musuh. Dan Gideon punya 32.000 orang. Berarti itu 4 kali lipat, lebih dari 4 kali lipat. Anda mau berperang dengan pasukan yang 4 kali lebih besar dari Anda. Secara akal sehat itu kalah, saudara-saudara. Itu mestinya tidak bisa menang punya. Tapi Tuhan berkata bukan hanya mereka akan menang, bahkan terlalu banyak jumlah mereka, dan Tuhan ingin kecilkan lagi. Wow.
Dan kita melihat bagaimana Tuhan memang berbeda ya, Tuhan memang luar biasa. Dan yang pertama Tuhan bilang, kalau ada yang takut, pulang. Kalau ada yang takut, pulang. Dan saudara kasih Tuhan, sebenarnya prinsip ini sudah ada dalam Alkitab. Coba kita buka dalam Ulangan pasal 20. Di dalam hukum Taurat, di Ulangan pasal 20, Tuhan sudah berikan suatu aturan bahwa kalau orang Israel pergi berperang, kalau ada yang takut, lebih baik dia tidak berperang. Dan ini ada di ayatnya yang ke-8 sini. Ulangan pasal 20 ayat 8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Wow. Jadi, kenapa demikian, saudara kasih Tuhan? Ya, ingat sekali lagi, Tuhan mampu untuk menyelamatkan dengan sedikit orang ataupun dengan banyak orang. Ini adalah perkataan yang belakangan akan diucapkan oleh Yonatan, seorang pahlawan, anaknya Saul. Dan itu sangat benar sekali. Oleh karena itu Tuhan lebih memilih kualitas orangnya. Bahkan kalau ada orang yang takut, tadi di Ulangan dikatakan bisa membuat tawar hati saudara-saudaranya. Takut adalah sesuatu yang menular, contagious. Ketika seseorang takut, dia bisa membuat orang lain menjadi takut juga. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memiliki hati yang berani, hati yang teguh. Kalau bicara mengenai takut, saya benar-benar mengilas balik ya pandemi. Dan saya merekam ini sekitar awal 2022. Dan pandemi sudah berlangsung 2 tahun kira-kira. Dan menurut saya setelah saya review, oke, pandemi memang ada. Tetapi yang lebih berbahaya seringkali bagi seseorang adalah pandemi ketakutan, bukan pandemi virusnya lagi. Pandemi virus memang ada, tetapi saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya virus COVID sendiri, ya tingkat kematiannya, ya, oke, ada, ya sekitar 1% gitu. Sekitar 1%. Kalau Anda mungkin komorbid, ya punya lain sebagainya, ya 1-2%. Kalau orang yang masih muda, yang sehat-sehat, lebih rendah lagi, kurang dari 1%, 0, sekian persen kemungkinan Anda meninggal. Dan saudara kasih Tuhan, tetapi ketakutan yang melanda, wow, ini kadang-kadang luar biasa sekali, ya. Dan ketakutan ini menular, ya, menular, sehingga ada orang yang takut, ya, takut sampai tidak bisa berfungsi dan lain sebagainya. Dan seringkali ketakutan itu yang membuat manusia lebih sakit bahkan. Oleh karena itu, saya sering berkata, ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tuhan tidak ingin kita ketakutan. Bahkan kalau kita akan mati pun Tuhan tidak ingin kita takut sebenarnya. Ya, Paulus waktu itu kita belajar misalnya dari dia akan dihukum mati. Ya, sudah ditetapkan waktu kematiannya. Tapi dia menulis kepada Timotius, dia menulis bahwa waktu kematianku sudah dekat. Dan apa yang dia katakan? Dia malah berkata, aku akan mendapatkan mahkota kebenaran. Aku sudah berperang dengan baik, aku sudah berlari dengan baik, aku sudah istilahnya menjalani lintasanku. Oh, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, ya, kita harus membuang ketakutan. Ya, membuang ketakutan. Hati-hati boleh nggak? Boleh hati-hati. Ya, lakukan banyak hal, tapi kita tidak ketakutan. Ya, ada orang yang saking ketakutannya, dia dan ini menjadi salah satu poin. Ketika kita saking ketakutan, kita tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Ya. Kita begitu banyak orang dilatih untuk takut ke gereja. Saya katakan, ya, begitu banyak orang Kristen melalui 2 tahun pandemi, ada yang belum pernah masuk ke gereja satu kali pun. dan mereka dilatih untuk to fear, untuk menjadi takut untuk pergi ke gereja. Oh, saudara kasih Tuhan, apakah kita saking takutnya kita jadi tidak melakukan apa yang semestinya kita lakukan? Dan kita kembali ke Gideon di sini. Tuhan bilang, oke, kalau kamu takut, pergi saja, pergi. Ya. Kamu akan melemahkan iman saudaramu. Jangan ikut berperang, karena Tuhan akan bekerja melalui orang-orang yang berani untuk Tuhan, yang akan maju di sini. Dan ketika Gideon menyampaikan firman itu, mungkin dia berpikir berapa banyak nih dari orang-orangku yang akan pergi, gitu. Mungkin dia berhitung apakah beberapa ratus akan pergi, apakah beberapa ribu akan pergi. Betapa kagetnya dia bahwa bahkan lebih banyak yang pergi. 2/3 lebih dari orangnya pergi. Dari 32.000, 22.000 pergi, saudara yang kasih Tuhan. 10.000. Wow. Kenapa? Ya mungkin karena mereka sudah dekat dengan orang Midian.
Dan mereka melihat orang Midian begitu banyak. Tadi saya katakan orang Midian minimal 135.000. Dan mereka sudah sampai, tadi di berkemah dekat mata air Harod, di ayat 1, orang Midian di sebelah utara, mereka sudah bisa lihat. Mereka sudah bisa observasi. Wow, banyak sekali mereka. Dan itu membuat mereka takut, saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lihat sesuatu dari jauh, kita belum takut. Tapi ketika kita sudah dekat, wow, kita menjadi gentar juga. Saya jadi teringat beberapa tahun lalu saya pergi ke mana itu ya. Ada suatu wahana, ini semacam amusement park. Dan saya dengan anak-anak waktu itu, saya bawa anak-anak ke semacam taman bermain. Dan ada suatu wahana di mana Anda tahu lah ya, yang mungkin di Dufan ada juga atau tempat lain di Indonesia ya, yang di mana Anda ditarik naik ke atas, tiba-tiba dijatuhkan gitu ya. Dan waktu itu saya pikir, oke lah, saya coba aja ini. Dan dari bawah tidak terlihat terlalu tinggi sekali gitu. Tapi ketika saya sudah naik ke kursinya, jadi kita masuk ke wahana itu ya, kita duduk di kursinya, lalu cerk gitu kan, ini safety-nya turun ke kita. Wah, kita mulai agak-agak ini nih, wah. Lalu tiba-tiba kita dibawa naik, dan walaupun dari bawah tidak tampak terlalu tinggi, ketika kita sudah sampai di atas sana, wow, tinggi sekali kelihatannya, gitu kan? Hati kita mulai berdebar-debar. Ya, tapi demikianlah kadang-kadang kalau kita melihat dari jauh, kadang-kadang kita mengkritiki orang-orang Israel di sini ya, wow, 22.000 orang pulang, penakut sekali. Ya, itu karena kita belum sampai ke situ. Coba kita yang ada di sana. Ya, makanya saya katakan, jangankan perang yang boleh dibilang hampir pasti mati gitu. COVID yang 99% sembuh aja ketakutan semua orang. Banyak orang hari ini berkata, kalau misalnya saya di gereja, lalu tiba-tiba datang komunis, PKI, atau apapun lah, laskar apa segala macam, datang masuk ke gedung gereja, bawa celurit, bawa AK-47, bawa pistol, ditodongkan ke kepala saya. Pilih Yesus atau pilih mati. Wah, saya akan pilih Yesus. Banyak orang berpikir demikian, saudara. Ya, tetapi itu yang boleh dibilang 100% mati kalau Anda ditembak. Ya. Sedangkan ada hal yang 90% hidup, 1% kemungkinan mati, bahkan kurang dari 1%. Ya. Entah 0,0 sekian persen kemungkinan Anda bisa sakit dan mati. Itu pun ketakutan. Itu pun ketakutan, saudara. Wah, kita bilang, ya seringkali kita bilang, kalau kita belum berhadapan muka, ya kita belum tertantang sebenarnya, kita belum diuji. Ya. Dan ketika Yerubbaal atau Gideon ini memanggil orang, ayo ikut, banyak yang ikut, 32.000 orang. Tapi begitu mereka sudah sampai, sudah berhadapan muka dengan Midian di sini, wah, banyak yang pergi. Oke, tinggal 10.000. Ayat 4. Tapi Tuhan berfirman pada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Gideon mungkin geleng-geleng kepala ketika dia dapat firman dari Tuhan. Masih terlalu banyak. Tuhan, masih terlalu banyak, mungkin dia berkata. Wow, ini sudah 1:13 Tuhan. Tinggal 10.000. Oh, tetapi sudah ngasam Tuhan. Kalau misalnya 32.000 menang lawan 135.000, 1 menang lawan 4, masih bisa mereka berkata, wow, hebat sekali kita. 1 orang kita bisa mengalahkan 4 orang. Betapa pahlawan kita. Kalau misalnya 10.000 menang lawan 135, wah itu tambah susah lagi. 1 orang harus menang lebih dari 10 orang. Tapi mereka masih bisa berkata, wow, betapa pahlawannya kita, betapa hebatnya saya 1 orang bisa bunuh 10 orang. Sehingga Tuhan bilang tidak, masih terlalu banyak. Tuhan tidak ingin ada kemungkinan manusia bisa bermegah. Dan Tuhan ingin kasih semacam penyaringan yang berikutnya juga, yang memberikan kita pelajaran. Kita lihat ayat yang kelima. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum.
Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Nah, jadi kita lihat di sini, tes selanjutnya adalah mereka disuruh minum. Oke, silakan minum, katanya ya. Ingat bahwa mereka berkemah dekat mata air Harod, jadi ada tempat untuk minum memang. Dan ternyata ada 2 jenis orang. Ada yang katanya minumnya menghirup air dengan lidah seperti anjing menjilat. Dan kemudian ada yang berlutut dan mengambil air dengan tangan dibawa ke mulutnya. Jadi Anda bisa bayangkan dalam benak Anda. Kadang-kadang ada yang agak membingungkan, ada yang bingung membaca ayat ini karena memang kata-katanya di sini ini ya agak sedikit agak sedikit dengan kata-kata yang tidak begitu lazim atau tidak begitu lurus seperti yang kita mau, tetapi gambarannya cukup jelas di sini. Barang siapa menghirup dengan lidahnya seperti anjing menjilat, ya, ini berlutut juga, ya, berlutut juga. Jadi dua-duanya berlutut sebenarnya. Ya, dua-duanya berlutut, cuman satu berlutut dengan 2 kaki. Ya, kemudian dia menjilat seperti anjing. Anda bisa bayangkan, jadi dia turun langsung mukanya ke air. Ya, satu lagi berlutut, ya, mungkin dengan 1 kaki, mungkin dengan 2 kaki juga, tapi dia mengambil air dengan tangannya, gitu, dan minum. Dan ternyata yang mengambil air dengan tangan itu sangat sedikit, yaitu 300 orang saja. Tapi Tuhan bilang, dengan 300 orang ini, aku akan menyelamatkan Israel. Oh, sudah kasih Tuhan. 300 orang saja. Dan ada pelajaran apa di sini? Oke, ya, kita melihat bahwa ketika orang Israel minum, cara minumnya berbeda. Dan Tuhan memilih yang ambil pakai tangan. Ini menggambarkan orang yang lebih siap sedia, saudara kasih Tuhan. Karena sebenarnya mereka sudah siap bertempur. Mereka sudah bisa melihat perkemahan Midian. Dan bisa saja ada musuh tiba-tiba muncul. Sehingga orang yang minumnya dengan membawa air dengan tangan ke mulut, ini adalah orang-orang yang lebih alert, lebih siap sedia. Mereka tidak terlena, mereka tidak berkata, oh saatnya minum, jadi mereka lupa. Jadi kalau Anda minum seperti anjing, Anda harus turun, kepala Anda harus turun dekat ke air, dan Anda tidak bisa mengawasi sekeliling Anda. Tapi ketika Anda minum, ya disuruh minum dan Anda pegang pakai tangan, Anda raup pakai tangan, Anda bawa ke mulut, itu berarti sambil minum pun masih siap siaga, masih memperhatikan sekeliling. Dan saudara kasih Tuhan, ini yang Tuhan inginkan sebenarnya. Tuhan menginginkan bukan hanya orang yang punya keberanian, tapi orang yang berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga. Di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16, Tuhan berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita disuruh mengawasi diri sendiri dan mengawasi ajaran kita. Kita selalu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap dosa dalam pertempuran rohani. Ya, tiba-tiba ada serangan panah api dari si jahat. Berupa apa? Godaan. Godaan dosa. Dan kita hidup di zaman di mana godaan bisa muncul dalam berbagai hal, saudara. Ada godaan seksual tiba-tiba muncul. Ya, hawa nafsu, segala macam. Itu bisa muncul dalam iklan yang tiba-tiba lewat di depan mata kita. Orang yang lewat di depan mata kita dengan pakaian yang tidak benar misalnya. Macam-macam ya, dengan film-film yang kita tonton. Apakah kita siap sedia untuk berjaga-jaga? Bukan hanya itu, macam-macam. Tiba-tiba kita muncul dalam situasi ada godaan untuk berbohong, ada godaan untuk mencuri dan lain sebagainya. Ada godaan untuk berkompromi. Adakah kita berjaga-jaga? Tuhan ingin orang yang siap berjaga-jaga, yang berani dan siap berjaga-jaga. Oke. Dan selain itu, saudara kasih Tuhan, saya juga bisa berkata bahwa apa yang terjadi di sini adalah gambaran yang baik sekali tentang bagaimana kedaulatan Tuhan bekerja sama dengan kehendak bebas manusia. Jadi Tuhan mau memilih orang.
Tuhan mau memilih orang. Siapa yang berhak untuk memilih? Tuhan berhak memilih. Kriterianya Tuhan yang buat. Tetapi di sisi lain bisa juga kita katakan bahwa orang-orang ini sendiri juga yang memilih. Jadi Tuhan memilih dan manusia memilih. Manusia tetap Tuhan berikan kehendak bebas. Siapa yang takut boleh pulang. Tapi Tuhan memilih. Tuhan memilih, oke, yang tidak takut aku memilih kalian untuk dipakai untuk menyelamatkan Israel. Tuhan tidak setel mereka seperti robot. Tuhan berikan mereka kehendak bebas. Mereka boleh memilih, tapi Tuhan juga memilih. Dan ini menggarisbawahi karena hari ini, saudara kasih Tuhan, ada suatu doktrin yang sangat salah, yaitu doktrin dari kaum Calvinis. Mereka berkata unconditional election, bahwa Tuhan memilih tanpa syarat. Tuhan memilih tanpa syarat katanya. Dan di dalam Alkitab, kita memang mendapatkan Tuhan memilih. Itu tidak kita sangkal sama sekali. Itu doktrin yang sangat Alkitabiah, yaitu doktrin pemilihan. Yang tidak Alkitabiah adalah mengajarkan bahwa Tuhan memilih tanpa syarat. Kalau Tuhan memilih tanpa syarat, berarti tanggung jawab manusia tidak ada. Berarti kehendak bebas manusia tidak ada atau sama sekali tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dan itu tidak benar. Alkitab mengajarkan Tuhan memilih. Tetapi Alkitab juga mengajarkan tanggung jawab manusia. Itu sangat jelas sekali dalam segala hal. Dalam keselamatan dan juga dalam pelayanan. Coba kita singgung satu persatu. Pertama dalam keselamatan terlebih dahulu. Dan ketika Calvinis bicara mengenai pemilihan, seringkali mereka hanya memaksudkan, hanya berfokus ke masalah keselamatan saja. Padahal pemilihan juga banyak. Ada pemilihan untuk pelayanan. Seperti di Hakim-Hakim 7 ini, pemilihan untuk pelayanan. Yaitu pelayanan untuk berperang melawan orang Midian untuk menyelamatkan Israel lah dari orang-orang Midian di sini ya. Tetapi ada pemilihan yang masalah keselamatan, saudara Tuhan. Pemilihan mengenai keselamatan, apakah ada tanggung jawab manusia? Apakah itu tidak bersyarat? Oh tidak. Ya. Pemilihan untuk keselamatan tidak pernah dikatakan tidak bersyarat. Nah, sering Calvinis masuk ke Roma pasal 9, di mana dikatakan Tuhan berkata bahwa Esau dan Yakub ya Tuhan memilih bukan karena perbuatan. Lalu mereka bilang, lihat Tuhan memilih bukan karena perbuatan. Maka itu tanpa syarat. Itu salah, itu logika yang salah. Karena memang Tuhan berkata, Tuhan memberikan ilustrasi bahwa ketika Tuhan memilih Esau dan Yakub, itu sebelum mereka lahir, supaya pemilihan itu bukan berdasarkan perbuatan. Bukan berdasarkan perbuatan. Itu benar, saudara Tuhan. Nomor 1 itu ilustrasi saja. Nomor 2, memang keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan. Kalau pemilihan itu bukan berdasarkan perbuatan, bukan berarti lalu tidak ada syarat. Gitu. Syaratnya adalah sesuatu yang bukan perbuatan. Apa itu yang bukan perbuatan? Yang berkaitan dengan keselamatan. Alkitab sangat jelas bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman. Iman bukan perbuatan, tapi adalah tanggung jawab manusia memang. Atau respon manusia kepada Tuhan. Jadi manusia diselamatkan berdasarkan iman. Oleh karena itu Tuhan juga memilih. Sehingga ada tanggung jawab manusia untuk beriman. Karena itu diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, percayalah maka kamu akan selamat. Percayalah maka kamu akan dilahirbarukan. Dan itu tanggung jawab manusia. Dan manusia memilih, Tuhan juga memilih. Tuhan memilih setiap orang yang percaya. Jadi sama seperti di Gideon di sini. Tuhan bilang, siapa yang takut boleh pulang. Siapa yang tidak takut? Nah itu tanggung jawab mereka, itu kehendak bebas mereka. Tapi Tuhan pilih yang tidak takut. Kemudian Tuhan suruh minum. Ayo silakan minum. Dan Tuhan tidak setel mereka dengan kehendak bebas mereka sendiri. Ada yang minum seperti anjing, ada yang pakai tangan. Mereka pilih. Tapi kemudian Tuhan juga pilih. Tuhan memilih orang yang memilih. Tuhan memilih orang yang memilih. Sama di dalam keselamatan. Tuhan memilih orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga bisa juga dikatakan Efesus 1 ayat 4 bahwa Dia telah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Dia memilih kita di dalam Kristus. Karena barang siapa percaya kepada Yesus, dia ada di dalam Yesus, dan Tuhan memilih barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kebenaran ini harus dipahami dengan benar bahwa Tuhan punya kedaulatan. Dia bisa bikin kriteria. Dan itu sebenarnya adalah poin di Roma pasal 9. Bahwa Tuhan punya hak untuk menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Ya, tapi itu tidak mengajarkan bahwa Tuhan sembarangan menentukan atau tanpa syarat. Tidak. Roma pasal 9 mengajarkan Tuhan punya hak menentukan siapa yang diselamatkan. Sama seperti
Di Hakim-Hakim 7, Tuhan punya hak menentukan siapa yang mau dia pakai untuk berperang melawan Midian. Tuhan punya hak untuk menentukan siapa yang mau diselamatkan, tapi tidak berarti bahwa Tuhan lalu menentukannya secara sembarangan atau tanpa syarat ya. Karena di tempat lain Tuhan sangat jelas menyatakan kriteria yang dia berikan, yaitu barang siapa percaya dia akan diselamatkan. Jadi itu berlaku juga untuk pelayanan. Berlaku untuk pelayanan. Ada banyak pemilihan tentang pelayanan dalam Alkitab yang sering disalahpahami. Misalnya di Injil Yohanes, ketika Tuhan Yesus pernah berbicara kepada rasul-rasulnya, bukan kamu yang milih aku yang memilih kamu, katanya. Itu sebenarnya bicara mengenai pelayanan di situ. Kerasulan mereka, karena di dalamnya termasuk Yudas ya. Jadi tidak mungkin bicara mengenai keselamatan karena ada Yudas di dalamnya. Bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Itu mengindikasikan kedaulatan Tuhan untuk memilih mereka untuk pelayanan. Tapi bukan berarti mereka tidak punya tanggung jawab. Maksud Tuhan adalah ya Tuhan memilih mereka sebagai the final decision maker. Ya, kalau bukan Tuhan pilih, tidak ada orang yang bisa meninggikan diri menjadi seorang rasul, begitu. Itu maksudnya. Tapi bukan berarti tidak ada semacam tanggung jawab manusia di situ, ya. Karena untuk pelayanan pun jelas ada tanggung jawab manusia. Oke, kita kembali ke Hakim-Hakim pasal 7 setelah sedikit di situ mengenai pemilihan. Nah, ada 300 orang sudah dipilih di sini. Kita lihat ayat yang ke-8. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Tuhan telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Setelah 300 orang Tuhan persiapkan, kini saatnya untuk maju. Dan Tuhan berkata, oke, silakan malam ini, tanya ya, ayat 9, bangun, serbu perkemahan itu. Dan Anda bisa membayangkan 300 orang melawan 135.000. Wow, ini sebenarnya secara manusiawi is not a contest, orang bilang ya. Ini tidak usah dicoba bahkan. Oleh karena itu Tuhan tahu, dan kita sudah membahas di pasal 6 bahwa Gideon itu orang yang sebenarnya penakut. Dia sebenarnya penakut. Dan kita sudah bahas di pasal 6 bahwa Tuhan melihat potensi dalam diri dari Gideon sehingga Tuhan menyebut dia pahlawan yang gagah berani. Dia sebenarnya orang yang takut. Kita semua sebenarnya orang yang takut, saudara-saudara. Itu adalah manusiawi, ya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa bangkit. Dan Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Ya. Dia membimbing kita langkah demi langkah. Dia tahu kelemahan kita. Dia tidak mengizinkan ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan terus menguatkan Gideon. Tuhan terus memupuk iman Gideon. Ini terjadi kepada Abraham. Ini terjadi kepada Daud, ini terjadi kepada Yosua, di mana Tuhan selangkah demi selangkah memimpin. Oleh karena itu jangan takut untuk mengambil langkah pertama bersama dengan Tuhan. Ya. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku tidak seperti pahlawan-pahlawan iman zaman dahulu. Aku tidak seperti Daud, aku tidak seperti Abraham. Jangan khawatir. Ya. Mari kita melangkah, selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Kita bertumbuh bersama dengan bimbingan Tuhan. Dan Tuhan akan terus memimpin kita. Dan kita lihat Tuhan sengaja memberikan kekuatan kepada Gideon. Tuhan bilang, oke, kalau kamu masih takut, dan ini manusiawi. Karena 300
lawan 135.000 saudara. Mereka nggak usah bangun. Tinggal suruh 1.000 orang saja, 2.000 orang saja, kita sudah kalah. Tapi coba kamu bawa bujangmu pura, mau turun ke perkemahan. Dan dengan berdua mereka menyelinap di situ. Lalu tiba-tiba, kebetulan sekali mereka mendengar ada seorang bermimpi. Dan ini kebetulan menurut manusia, tapi semua ini ada dalam rencana Tuhan. Ya. Bukan kebetulan orang ini bermimpi, bukan kebetulan mimpinya persis seperti itu, bukan kebetulan Tuhan suruh Gideon turun pada saat itu, karena Tuhan tahu mereka akan bicara soal mimpi ini. Apa mimpinya? Mimpinya adalah katanya sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian dan menabrak kemah sampai roboh dan sebagainya. Roti jelai adalah roti kualitas rendahan. Jelai atau barley dalam bahasa Inggris ya. Jelai itu biasanya untuk dipakai untuk membuat makanan yang sedikit lebih rendah kualitasnya dibandingkan gandum. Jadi roti jelai adalah gambaran seorang yang tidak ada apa-apanya, seorang yang miskin, seorang yang rendahan lah begitu. Dan ini menggambarkan Gideon. Gideon adalah bukan seorang yang hebat, dia bukan dari suku yang terkenal, dia sendiri mengaku bahwa dari Manasye, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Sehingga roti jelai adalah gambaran yang sangat bagus untuk dia. Tapi roti jelai ini menghancurkan perkemahan Midian. Dan ketika Gideon mendengar mimpi itu, bahkan dijelaskan maknanya, rupanya orang Midian sudah dengar tentang Gideon. Sudah dengar tentang Gideon karena Gideon kumpulkan orang, ya tentu orang Midian juga tahu ya. Mereka bisa lihat perkemahan Midian, Midian juga bisa lihat mereka karena 32.000 orang juga tidak sedikit. Jadi orang Midian bisa melihat ini orang Israel ini bikin masalah ini. Ya, ada pemimpin baru, ada namanya Gideon dan sebagainya dan mengumpulkan massa dan sebagainya. Jadi mereka tahu Gideon, tetapi dikatakan, wow, ini adalah Gideon. Dan orang Midian sendiri sudah ketakutan karena mereka rupanya Tuhan mendatangkan ketakutan kepada mereka. Jadi perhatikan ya, bagaimana Tuhan mendatangkan ketakutan kepada musuh-musuh Israel. Tapi Tuhan tidak ingin Israel takut. Sehingga ini kembali menjadi introspeksi kita. Kita perlu takut nggak sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan? Ya kan? Tuhan mendatangkan ketakutan kepada musuh-musuhnya. Tapi tidak kepada umatnya. Dan mereka ketakutan di sini. Dan ini memperlihatkan bagaimana Tuhan mempersiapkan kemenangan kita bahkan jauh-jauh sebelum kita bertempur sekalipun. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha baik. Sesudah mendengar itu, wow, Gideon dikuatkan dan kita baca lagi di sini ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong. Dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan pada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Oke, setelah Tuhan menyeleksi, setelah Tuhan menguatkan, maka tiba saatnya untuk pertempuran. Dan memang ya, pertempuran harus kita lakukan, pekerjaan Tuhan harus kita lakukan. Ada saatnya untuk bersiap-siap, ada saatnya untuk melakukan segala sesuatu, tapi ada saatnya juga untuk akhirnya berperang dengan Tuhan. Dan Gideon tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangannya, namun itu bukan berarti dia tidak memakai perencanaan, tidak berarti dia tidak memberikan instruksi. Dan ini kembali mengajarkan hubungan
tanggung jawab manusia dengan penyertaan Tuhan. Ya. Tuhan akan menyertai kita, tapi bukan berarti kita tidak perlu pakai otak kita atau memakai strategi atau memakai cara. Dan Gideon di sini membuat satu strategi. Dia bagi 300 orang menjadi 3 kelompok, jadi masing-masing 100, lalu dia suruh berpencar masing-masing ke satu ujung. Ya. Jadi semacam 3 titik untuk mengelilingi perkemahan Midian. Dan dia sengaja melakukan ini supaya dia ingin menciptakan kesan pada orang Midian bahwa ada tentara besar yang mengelilingi mereka, gitu kan. Jadi bukan dari satu sisi saja, tapi dari 3 sisi. Gitu. Dan sangat menarik sekali apa yang harus mereka bawa. Yang harus mereka bawa adalah sangkakala, buyung, dan suluh. Tidak ada instruksi untuk membawa perlengkapan perang bahkan, ya, seperti misalnya baju zirah, pedang, tombak, dan sebagainya. Ya. Mungkin karena hal-hal itu juga susah didapatkan di Israel. Ya. Mungkin di antara mereka yang punya pedang hanya sedikit sekali, atau bahkan tidak ada. Karena sebagai jajahan biasanya mereka tidak diperbolehkan punya senjata. Jadi mungkin hanya sedikit yang punya senjata. Jadi mereka membawa suluh, sangkakala, dan buyung. Dan instruksinya apa? Kalau mereka sudah sampai ke tempat mereka, maka mereka harus mengikuti Gideon. Dan yang Gideon lakukan adalah pada saat yang tepat, sudah semuanya ada pada posisi, dia akan memecahkan buyung. Nah, kenapa memecahkan buyung? Karena suluh itu tadinya mereka sembunyikan dalam buyung. Kenapa suluh itu disembunyikan dalam buyung? Karena mereka harus pergi ke posisi masing-masing tanpa diketahui. Jadi kalau mereka bawa suluh kan akan kelihatan. Jadi suluhnya ditaruh di dalam buyung itu supaya terangnya nggak kelihatan dulu. Ya, mereka bisa mengendap-endap sampai ke posisi semua buyung dipecahkan, maka terang yang ada dalam buyung itu akan tiba-tiba terlihat. Tiba-tiba terlihat, jadi orang Midian akan tiba-tiba kaget karena tiba-tiba ada mereka seperti dikelilingi oleh musuh gitu. Ya, masing-masing suluh itu. Dan lalu ditiup sangkakala, dan sangkakala akan bergema dari 3 penjuru. Jadi sepertinya mengelilingi. Sekali lagi orang Midian akan kocar-kacir, akan bingung sekali. Dan memang benar itu yang terjadi. Ya, tentu ini semua juga karena Tuhan, ya. Tuhan yang telah mendatangkan ketakutan kepada mereka. Dan ya, ketika mereka masih setengah ngantuk, masih dari tidur, tiba-tiba terbangun dengan kaget oleh suara sangkakala yang begitu keras. Dan dari mana? Wah, dari segala tempat. Dan mereka melihat ada obor-obor di sekeliling mereka. Dan kita tahu bahwa ini adalah koalisi. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-12, ada orang Midian, ada orang Amalek. Walaupun jumlah mereka banyak, tapi organisasi mereka tidak terlalu ketat. Ya, mereka hanyalah koalisi yang tidak begitu kuat sebenarnya, dan sangat mudah untuk ada saling curiga di antara koalisi ini. Mungkin orang Midian tidak begitu percaya dengan orang Amalek tidak begitu percaya dengan orang Midian. Mungkin ada kelompok-kelompok di antara mereka, sehingga ketika mungkin ada yang satu yang agak panik, ya, sedikit ambil pedang, salah tebas dan sebagainya, dan itu akan menjadi langsung terjadi kekacauan yang luar biasa. Ya, akhirnya mereka saling tebas. Wah, ada satu lihat ada yang mati, kan nggak tahu dari mana kan, mereka pikir musuh gitu. Mereka pikir musuh, ya pokoknya ada yang mati, ya akhirnya mereka saling berperang sendiri. Dan ini adalah kekacauan yang Tuhan lakukan ke atas mereka, sangat luar biasa sekali. Ya, dan bagaimana kita bisa menerapkan ini kepada kita? Ya, tentu kita melihat tadi ada perencanaan yang matang dan lain sebagainya. Dan kita melihat juga terang pada saat yang tepat itu sangat membantu, ya. Suluh yang tadinya disembunyikan tiba-tiba dipecahkan, lalu ada terang yang langsung mengelilingi orang Midian ini, ya. Dan walaupun kita percaya bahwa ini terjadi secara historis, ya, saya bisa menerapkan ini secara alegoris. Jadi kadang-kadang ada orang yang salah berpikir, ya, dia mau menafsirkan secara alegoris, itu salah. Kita menafsirkan secara literal. Penafsiran literal, jadi setiap perikop Alkitab kita lakukan prinsip penafsiran literal. Nah, prinsip penafsiran literal bukan berarti tidak ada alegori, ya. Ada alegori dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah prinsip literal. Kita baca perikop ini, kita bilang, oh ini literal terjadi. Gideon adalah orang yang literal ada, Midian benar-benar ada, pertarungan ini terjadi. Sangkakala dan suluh semuanya literal. Tapi kalau kita bicara mengenai aplikasi atau penerapan, ya kita bisa aplikasikan ke berbagai hal. Dan itu bisa alegoris. Ya, aplikasi bisa alegoris, penafsiran harus literal. Dan kita bisa berkata begini, bukankah dengan demikian, ya, bukankah bejana, ya, buyung bejana, ya, buyung bejana itu tubuh kita
sering disebut sebagai bejana juga. Ya, diri kita sering disebut sebagai bejana. Nah, itu misalnya muncul di dalam 2 Timotius 2 ya. Ayatnya yang ke-20 dan sebagainya, di mana manusia diibaratkan sebagai perabot ya, di dalam rumah Tuhan, perabot yang bisa Tuhan pakai. Jadi diri kita adalah bagaikan bejana. Ini juga muncul di dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal 4. Kalau Anda baca di situ 2 Korintus pasal 4, judul perikopnya adalah harta rohani dalam bejana tanah. Dan Paulus menggambarkan tubuhnya sebagai bejana tanah. Lihat di ayat 7 situ. 2 Korintus 4 ayat 7. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah. Lihat. Jadi tubuh kita seperti bejana, dan yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan kemenangan adalah bejana kita ini jangan menghalangi terang yang ada dalam diri kita. Jadi kita harus hancur dulu ya. Keakuan aku harus dihancurkan. Keegoisan kita harus dipecahkan supaya terang di dalam diri kita. Terang siapa? Terang Yesus Kristus bisa bersinar. Dan kemudian kita tiupkan sangkakala. Artinya kita menyerukan kebenaran Tuhan, kita menyerukan kebesaran Tuhan. Jadi caranya adalah supaya terang dalam diri kita bersinar, hancurkan bejana atau keakuan keegoisan kita, dan serukan kebenaran dan kebesaran Tuhan sangkakala kita bersaksi. Itu adalah hal yang Tuhan inginkan. Itu adalah hal yang indah. Oke, kita lanjut lagi di sini ayat 23 sampai 25. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu. Lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Setelah pasukan Midian di perkemahannya kocar-kacir, mereka lari tunggang langgang, maka mereka harus mengejar. Dan ketika mengejar ini, Gideon ya tidak sombong, ya dia tidak mencoba untuk mengejar dengan 300 orang saja, karena yang lari ini banyak sekali. Jadi 300 orang tidak mungkin bisa mengejar mereka semua, dan dia meniup sangkakala, dia mengerahkan orang dari suku-suku lain. Dan ini adalah sebagiannya atau mungkin semuanya, termasuk adalah orang-orang yang tadinya pulang sudah. Yang 10.000 yang tadinya tidak termasuk ya masuk di sini. Jadi ini mengajarkan kita juga bahwa ya artinya orang-orang yang tadinya tidak dipakai oleh Tuhan ya bukan berarti kesempatan mereka sudah habis. Masih ada kesempatan selanjutnya lagi. Ya, masih ada kesempatan selanjutnya lagi, terutama kalau kita tetap setia kepada Tuhan, ya kalau kita tetap siap ya, tetap siap. Ya, mungkin tadinya mereka tidak siap. Ya, kita bilang, oke, tidak, saya tidak mau pakai kamu sekarang. Tapi kemudian mereka siap. Siapnya kapan? Ya saat ini. Di poin ini mereka siap, yaitu ketika musuh lari dan Gideon meniup sangkakala, ayo semua sekarang serbu, dan mereka siap pada saat itu. Ya, jadi ini mengajarkan kita bahwa Tuhan memberikan kesempatan berikutnya ya, bagi kita untuk mempersiapkan diri. Dan turunlah semua orang ini dari berbagai suku, ya, termasuk akhirnya suku Efraim. Suku Efraim juga turun, dan nanti di pasal 8 kita akan masuk, ada sedikit masalah dengan suku Efraim ini, tapi mereka akhirnya maju dan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Ya, jadi pelajaran yang sangat indah bagi kita hari ini, Gideon, ya, seorang yang penakut, ya, seorang yang kecil, namun Tuhan lihat, Tuhan berkata, aku mau pakai kamu. Dan Tuhan membimbing dia, Tuhan memupuk imannya, ada tanggung jawab manusia, dan juga pengikut-pengikut Gideon. Ya, merupakan pelajaran yang indah bagi kita, bagaimana kita harus berani bagi Tuhan. Ya, kita tidak mementingkan jumlah, yang penting adalah kemurnian sebenarnya. Ya, dan kita orang-orang yang siap siaga, berjaga-jaga, dan kita ikut terus, kita tiup sangkakala, kita berseru bagi Tuhan, kita beritakan kebenaran Tuhan. Oke, demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan, masih belum selesai. Pertempuran belum selesai. Walaupun ada 2 raja yang sudah ditangkap, akan ada 2 raja lagi yang lain.
Dan apakah Gideon akan berhasil? Masalah apa lagi yang akan dia hadapi? Kita akan pelajari di pasal 8 dalam sesi selanjutnya dalam Mutiara Kebenaran. Terus bersama dengan kami, sampai berjumpa dan Maranatha.